Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Azizah dari program studi keperawatan D3 Fakultas Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Hambatan Mobilitas Fisik dengan Stroke Non-Hemorrhagic di Ruang X di RSUD X. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada penguji 1 Pak Amin, penguji 2 Pak Topan, dan penguji 3 Bu Nova. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang. Stroke atau cedera cerebrovaskuler adalah kehilangan fungsi otak diakibatkan oleh terhentinya suplai darah ke bagian otak. Stroke memiliki dampak yang fatal bagi tubuh seseorang, di antaranya penurunan aktivitas atau gangguan mobilisasi menurut Smeltzer dan Barr tahun 2013 dalam GEBU 2019. Lalu stroke dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stroke hemorrhagic dan stroke non-hemorrhagic. Stroke non-hemorrhagic adalah suplai darah ke bagian otak terganggu akibat arteriosklerosis atau bekuan darah yang menyumbat pembuluh darah, sedangkan pada stroke hemorrhagic, pembuluh darah pecah sehingga menghambat aliran darah normal dan menyebabkan aliran darah merembes pada area otak dan menimbulkan kerusakan. Lalu selanjutnya angka kejadian stroke non-hemorrhagic. Menurut World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa sebanyak 20,5 juta jiwa di dunia, 85% mengalami stroke iskemik dari jumlah stroke yang ada. Penyakit hipertensi menyumbangkan 17,5 juta kasus stroke di dunia. Lalu untuk di Indonesia, pada tahun 2018, angka kejadian stroke mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai tahun 2018 sebesar 3,9%. Berdasarkan wawancara diagnosis dokter, angka kejadian stroke pada usia lebih dari 15 tahun sebesar 0,6% menurut Riskesdas tahun 2018. Sedangkan Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-10 yaitu sebesar 10,9% menurut Riskesdas tahun 2018. Berdasarkan data dari catatan medik, prevalensi stroke pada tahun 2019 dan 2020 di RSUD Dr. R. Goteng Taruna di Brata Purbalingga, angka kejadian stroke non-hemorrhagic lebih meningkat dibandingkan stroke hemorrhagic. Pada tahun 2019, angka kejadian stroke non-hemorrhagic sejumlah 451 dan pada tahun 2020 didapatkan data sejumlah 260. Rumusan masalah. Bagaimana gambaran asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan X dengan stroke non-hemorrhagic di ruang X di RSUD X? Lalu ada tujuan penelitian, tujuan umum, dan tujuan khusus. Untuk tujuan umum, menggambarkan asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik pada Tuan X dengan stroke non-hemorrhagic di ruang X di RSUD X. Untuk tujuan khususnya, penulis mampu menggambarkan pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, evaluasi keperawatan, dan menganalisis teori. Untuk manfaat penelitian, yang pertama ada bagi masyarakat, khususnya responden dan keluarga. Lalu yang kedua ada bagi pengembangan ilmu teknologi keperawatan, dan yang ketiga bagi penulis. Lalu selanjutnya ada bab 2, konsep dasar stroke non-hemorrhagic. Untuk definisinya, stroke non-hemorrhagic merupakan tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otak sebagian atau keseluruhan berhenti menurut Nur Arif dan Kusuma tahun 2015. Lalu untuk penyebabnya, menurut Smeltzer tahun 2012, stroke biasanya diakibatkan dari salah satu dari 4 kejadian, yaitu yang pertama, trombosis cerebral, yang kedua, embolisme cerebral, yang ketiga, iskemia cerebral, dan yang keempat, hemorrhagic cerebral.
Lalu selanjutnya ada faktor risiko. Faktor risiko terjadinya stroke yaitu menurut Dhaka Hamapu tahun 2017. Yang pertama ada hipertensi, yang kedua DM, yang ketiga merokok, yang keempat obesitas, yang kelima umur, dan yang keenam stres. Lalu ada manifestasi klinis stroke menurut Risna Hayani tahun 2018, yaitu ada defisit penglihatan, defisit motorik, defisit verbal, defisit kognitif, dan defisit emosional. Untuk defisit lapang penglihatan itu ada homonimus bemianopsia, yaitu kehilangan setengah lapang penglihatan. Lalu ada kehilangan penglihatan perifer dan diplopia. Selanjutnya untuk defisit motorik ada hemiparesis, ataksia, dysarthria, dan disfagia. Lalu selanjutnya untuk defisit verbal itu ada afasia ekspresif, afasia reseptif, afasia global. Lalu untuk defisit kognitif, penderita stroke akan kehilangan memori jangka pendek dan jangka panjang, penurunan lapang perhatian, kerusakan kemampuan untuk berkonsentrasi, dan perubahan penilaian. Lalu yang terakhir ada defisit emosional. Penderita akan mengalami kehilangan kontrol diri, penurunan toleransi pada situasi yang menimbulkan stres, depresi, rasa takut, dan bermusuhan, serta perasaan isolasi. Lalu selanjutnya ada patofisiologi. Aterosklerosis sering sebagai penyebab infark pada otak karena penyempitan yang terjadi pada pembuluh darah arteri akibat dari penumpukan plak ateromatus. Trombosit dapat berasal dari plak aterosklerotik atau darah dapat beku pada area stenosis, di mana aliran darah akan lambat atau terjadi turbulensi. Lalu, jika aliran darah ke tiap bagian otak terhambat karena trombus atau emboli, maka mulai terjadi kekurangan suplai oksigen ke jaringan otak. Lalu di sini ada pathway. Penyakit yang mendasari stroke yaitu ada alkohol, hipertensi, obesitas, merokok, dan stres. Karena ada penyakit yang mendasari stroke, dapat terjadi kepekatan darah meningkat, lalu karena ada kepekatan darah meningkat, terbentuknya trombus dan aterosklerosis. Untuk pembentukan trombus itu gumpalan darah yang terbentuk pada dinding pembuluh darah. Lalu terjadi obstruksi trombus di otak atau penyumbatan gumpalan di otak. Untuk yang aterosklerosis itu penyempitan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak pada pembuluh darah sehingga elastisitas pembuluh darah menurun. Karena adanya pembentukan trombus dan aterosklerosis, terjadinya penurunan darah ke otak. Ketika terjadi penurunan darah ke otak, terjadi hipoksia cerebri atau kondisi terjadi saat otak kekurangan oksigen. Ketika otak kekurangan oksigen, akan terjadi infark jaringan otak, yaitu kondisi ketika aliran darah otak terhambat sehingga menyebabkan kerusakan jaringan otak. Tanpa oksigen yang memadai, sel dan jaringan otak akan mengalami kerusakan atau mati, sehingga terjadi risiko perfusi jaringan cerebral. Karena adanya infark jaringan otak, dapat terjadi kerusakan pusat motorik di lobus frontal dan kelemahan pada di nervus 5, 7, 9, 10. Untuk yang kerusakan pusat motorik di lobus frontal, hemisfer atau hemiplegia itu terjadi hambatan mobilitas fisik.
Lobus frontal yaitu bagian dari otak besar yang mengemban berbagai fungsi dan peran penting bagi manusia. Fungsi lobus frontal berkaitan dengan kemampuan bernalar, bergerak, berbicara, hingga berempati. Jika terjadi kerusakan pusat motorik di lobus frontal tersebut, maka bisa terjadi hambatan mobilitas fisik. Kerusakan pusat motorik di lobus frontal juga bisa mengakibatkan mobilitas menurun dan terjadi tirah baring. Jika terjadi tirah baring, dapat terjadi risiko kerusakan integritas kulit dan defisit perawatan diri. Lalu, karena adanya infak jaringan otak, dapat terjadi kelemahan pada nervus 5, 7, 9, 10 akan mengalami perubahan persepsi dan penurunan kemampuan otot mengunyah atau menelan. Jika sudah terjadi penurunan kemampuan otot mengunyah dan menelan, terjadilah gangguan refleks menelan dan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Lalu di sini lanjutan ada pemeriksaan penunjang, komplikasi, dan penata laksanaan. Untuk pemeriksaan penunjang ada angiografi cerebral, ada EEG elektroencephalografi, ada sinar X tengkorak, ada USG Doppler, ada CT scan, ada MRI, lalu ada pemeriksaan laboratorium. Untuk komplikasinya bisa terjadi dekubitus, bekuan darah, pneumonia, kekakuan otot dan sendi, kardiovaskuler, gagal jantung, serangan jantung, dan emboli paru. Penata laksanaan yang bisa dilakukan ada posisi kepala dan badan atas 20-30 derajat, bebaskan jalan nafas, kontrol tekanan darah dipertahankan normal, pemberian nutrisi, lalu mobilisasi. Selanjutnya ada asuhan keperawatan hambatan mobilitas fisik. Yang pertama ada pengkajian. Pengkajian terdiri dari ada identitas klien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pengkajian psikososio-spiritual, ada pemeriksaan fisik, pengkajian saraf kranial, dan pengkajian sistem motorik. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yaitu hambatan mobilitas fisik dengan kode 00085 dengan domain 4 aktivitas atau istirahat, kelas 2 aktivitas dan olahraga. Hambatan mobilitas fisik yaitu keterbatasan pada pergerakan fisik tubuh atau satu atau lebih ekstremitas secara mandiri dan terarah. Selanjutnya, hambatan mobilitas fisik NOC yang dipilih ada ambulasi dengan kode 0200, pergerakan dengan kode 0208, lalu ada NIC yang dipilih terapi latihan ambulasi dengan kode 0221, terapi latihan mobilitas sendi dengan kode 0224, lalu mengajarkan pasien tentang teknik room. Selanjutnya ada implementasi dan evaluasi keperawatan. Untuk implementasinya memonitor penggunaan kru pasien atau alat bantu jalan lainnya. Berikan alat bantu untuk melakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif, melakukan latihan room pasif atau aktif, lalu membantu pasien untuk merubah posisi setiap 2 jam sekali, lalu ada mengkolaborasikan dengan ahli terapi fisik dalam mengembangkan dan menerapkan sebuah program latihan. Lalu selanjutnya ada evaluasi indikator kriteria hasil pada pasien stroke non-hemorrhagic dengan hambatan mobilitas fisik adalah dapat terjadi perubahan kekuatan otot, kemampuan ambulasi meningkat, dapat melakukan ROM, dan keseimbangan duduk dan berdiri. Lalu selanjutnya ada konsep hambatan mobilitas fisik pada stroke non-hemorrhagic. Untuk yang pengertian, mobilisasi adalah kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah, dan teratur. Sedangkan imobilitas merupakan suatu kondisi yang relatif, maksudnya individu tidak saja kehilangan kemampuan geraknya secara total, tetapi juga mengalami penurunan aktivitas dari kebiasaan normalnya. Lalu ada gangguan mobilisasi pada pasien stroke. Pada pasien stroke, masalah imobilisasi dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dari segi fisik maupun psikologis. Lalu ada pengaturan mobilisasi pada pasien stroke.
pasien stroke mempertahankan body alignment. Perawat harus mempertahankan body alignment pada saat memindahkan pasien dari satu tempat ke tempat lain, mengurangi bahaya atau efek mobilisasi, mengurangi resiko pada sistem muskuloskeletal. Sebaiknya dilakukan room pasif ataupun room aktif. Lalu ada edukasi mobilisasi pada pasien stroke. Tugas perawat memberi asuhan keperawatan kepada klien. Perawat juga mempunyai tugas untuk memberikan edukasi kepada pasien. Edukasi yang harus diberikan kepada pasien stroke untuk mencegah kekakuan atau kelumpahan yang dapat menyebabkan imobilisasi atau kelumpahan total, yaitu dengan mengajarkan keluarga tentang pengaturan posisi pasien atau pengaturan posisi setiap 2 jam. Lalu ajarkan pasien cara pencegahan penyakit stroke. Untuk mencegah kekambuhan, yaitu dengan cara mengurangi kegemukan, berhenti merokok, kontrol teratur tekanan darah, batasi konsumsi lemak, mempertahankan kadar gula normal, mencegah minum alkohol, dan rajin berolahraga, mengubah gaya hidup sehat. Lalu ada metode studi kasus. Untuk yang rancangan studi kasus, data studi kasus deskriptif menurut DKH Mapu tahun 2017. Subjek studi kasus ada Tuan X pada stroke hemoragik dengan hambatan mobilitas fisik. Lalu ada fokus tadi, asuhan keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan mobilisasi di ruang X di RSUD X. Tempat dan waktu di ruang X RSUD X pada tanggal 28 Desember sampai dengan 31 Desember 2020. Untuk pengumpulan data ada anamnesa, dokumentasi, dan observasi. Penyajian data dalam studi kasus ini disajikan secara tekstual atau narasi. Baik, itulah sekian penjelasan saya tentang proposal karya tulis ilmiah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.